Ini betul-betul amburadul, kawan-kawan. Kenapa betul-betul amburadul? Rame-rame sekarang para penegak hukumnya sepertinya melanggar hukum. Kenapa saya katakan begitu? Nah, ini dari sidang Dr. Tifa hari ini. Oleh pengadilan negeri, Dr. Tifa itu kan sudah dibebaskan, batal demi hukum semuanya. Jadi jaksa sebenarnya tidak boleh lagi mengajukan Dr. Tifa ini ke pengadilan. Tapi jaksa ini sangat kuat nampaknya motivasinya. Diajukan lagi Dr. Tifa ini sekarang. Nah, diajukan persidangan hari ini sidangnya. Dr. Tifa tidak hadir. Wah, ini baru mantap. Hadir, ngapain aku hadir katanya? Aku tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa, ngapain aku hadir ke sidang-sidang? Sidang apaan itu? Itulah kira-kira bahasa kecil kita. Datanglah pengacara ke situ. Pengacara si Al-Katiri itu ya namanya kan. Di sidang itu karena Dr. Tifa tidak hadir, jaksa meminta wajib lapor lagi Dr. Tifa. Kalau wajib lapor, kasus statusnya tersangka padahal sudah dicabut kasus tersangkanya kan. Ini kan lucu, ngamuklah pengacara dari Dr. Tifa itu. Kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Majelis. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sidang selesai, ditutup. Disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami jauh. Bahkan sidang kemarin pun juga tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat BPU mengakui bahwa ini juga tidak ada berarti. Kenapa ini amburadul? Kenapa ini melanggar hukum? Namanya para penegak hukum. Pertama begini kawan-kawan, menurut KUHP yang baru 63 di kuhap baru dikatakan kalau ada pra peradilan maka sidang pokok perkara harus ditunda. Ya, saya bacakan secara huruf E ya. Jadi biar kita tidak keliru ya. 163 ayat 1 huruf E. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ya, ini undang-undang dan jelas alasannya alasan yang didasarkan pada undang-undang. Kita tahu bahwa dalam kasus Dr. Tifa ini baru dibacakan permohonan kemarin. Hari ini jadwalnya jawaban termohon. Kalau replik mau digunakan replik, kemudian duplik dari termohon. Besoknya lagi ini hari apa ini? Hari Kamis, Jumat, mungkin Senin. Senin itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Selasa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Kemudian Rabu penyerahan kesimpulan. Nah, barulah kemudian kira-kira Jumat itu akan putusan atau Senin. Karena hari kerja tidak dihitung untuk 7 hari tersebut. Hari libur tidak dihitung. Jadi dengan demikian menurut saya tidak patut jaksa penuntut umum untuk memanggil persidangan karena pra peradilan sedang berlangsung. Di tengah dinamika politik nasional dan derasnya arus informasi di media sosial, publik kembali dihadapkan pada sebuah perdebatan yang tak kunjung usai. Polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo menjadi isu yang terus muncul ke permukaan. Bukan hanya menjadi perbincangan di tingkat akar rumput, persoalan ini bahkan menarik perhatian tokoh-tokoh besar dalam perpolitikan tanah air. Salah satu suara yang menegaskan pentingnya penyelesaian polemik ini datang dari dua figur nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Mereka menyoroti bahwa perdebatan mengenai keaslian ijazah presiden tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bukan hanya karena polemik ini menyangkut martabat seorang kepala negara, tetapi juga karena menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negeri ini. Bagi kami, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Alasan kami sederhana dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses. Karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat. Sayangnya, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan.
pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak merah putih. Menurut kami, yang tidak merah putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini, atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpinnya berbuat salah dan negaranya gagal. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat diciderai. Kalau kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya, aspirasinya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan, kita memberikan koreksi. Yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Bohir di belakangnya ini nggak bersatu bang, gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPW dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini? Gitu loh. SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin bangsa selama 2 periode, dipandang memahami betul bagaimana pentingnya legitimasi moral dan administratif seorang pemimpin. Ia mengingatkan, sebuah negara tidak boleh diombang-ambingkan oleh rumor, praduga, serta fitnah yang berkembang liar tanpa kejelasan. Negara harus hadir memberikan jawaban yang terang benderang. Sementara AHY, tokoh muda yang kini memimpin salah satu partai besar, menyuarakan hal senada. Baginya yang paling penting bukanlah memperbesar polemik, melainkan menuntun bangsa menuju penyelesaian yang adil, jernih, dan berbasis fakta. Jika memang ijazah presiden asli dan pemerintah yakin akan hal itu, maka cukup tunjukkan, buka ke publik, transparansi, selesai. Tuduhan dapat dipatahkan dan narasi negatif tidak lagi menemukan ruang hidup. Pertanyaan utamanya sederhana namun sangat mendasar. Mengapa polemik ini terus dibiarkan menggantung? Jika semua dokumen sudah lengkap, sah, dan valid, maka mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama. Penyelesaian cepat bukan hanya menjaga nama baik pribadi presiden, tetapi juga menjaga kehormatan institusi pendidikan, lembaga negara, dan seluruh sistem administrasi yang membentuk legitimasi seorang pemimpin. Kita juga tidak boleh lupa bahwa republik ini dibangun atas dasar hukum, bukan opini. Kebenaran tidak boleh bergantung pada narasi kelompok, melainkan pada bukti objektif yang dapat diuji siapa saja. Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Di sisi lain, jika persoalan ini terus dibiarkan menggulung opini publik, maka resiko terbesarnya adalah semakin luasnya fitnah dan saling curiga di tengah masyarakat. Ruang publik menjadi gaduh. Debat bangsa tidak lagi fokus pada persoalan besar seperti ekonomi rakyat, pendidikan publik, penguatan pertahanan, atau pemberantasan korupsi. Energi bangsa habis untuk mendengar dan menyebarkan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana melalui klarifikasi resmi dan terbuka. SBY dan AHY mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut cakap dalam bekerja, tetapi juga tegas dalam meredam potensi keresahan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal terbesar negara. Jika modal itu retak, maka yang runtuh bukan hanya nama satu orang, melainkan wibawa pemerintahan dan institusi hukum. Penting untuk ditegaskan, kritik, saran, dan permintaan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada dua hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah Saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190 (M.H) Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18.
Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan ada tahun. Jadi tapi ini yang secara kasat mata kita melihat. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gadjah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia itu telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008 dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu Mas Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Aka izin, Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga Bang Rustam Effendi, ada aliansi rakyat menggugat, kekuatan emak-emak ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar dan mengulas secara tuntas sebuah isu yang sangat menyita perhatian publik. Penuh dengan drama, klaim fantastis sekaligus verifikasi faktual di lapangan. Kita bicara soal polemik tuduhan keaslian ijazah SMA Joko Widodo atau Presiden Jokowi yang belakangan kembali ramai dan memicu perdebatan panas di media sosial. Isu ini sebenarnya bukan hal baru, namun tuduhan kali ini melangkah lebih jauh karena menyeret nama orang lain. Tuduhan pencurian dokumen hingga spekulasi konspirasi yang melibatkan institusi negara sebagai pembawa acara dan kreator di channel ini. Mari kita bedah satu persatu secara objektif, rasional, dan berbasis data. Ya, teman-teman, tuduhan ini bermula dari potongan video yang beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi beberapa menit tersebut, muncul sosok yang dikaitkan dengan penulis buku Jokowi Undercover, yaitu Bambang Tri. Pernyataan yang dilontarkan sungguh ekstrem dan berani. Ia mengklaim bahwa ijazah SMA Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah hasil mencuri dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Bahkan dalam narasi yang disebarkan disebutkan secara terperinci bahwa ijazah milik Jokowi tersebut menggunakan nomor seri 008112 yang diklaim sebagai milik Joko Wahyudi yang asli. Tidak sampai di situ, isu ini berkembang menjadi konspirasi liar di kalangan publik yang mempertanyakan apakah seorang Joko Widodo benar-benar pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Ya, tentu saja klaim sebesar ini tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja tanpa melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait. Tim jurnalis satu-satunya dari Kompas.com kemudian melacak kebenaran kabar tersebut langsung ke sumbernya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan di sanalah tim berhasil menemui sosok kunci dalam pusaran isu ini, yaitu Joko Wahyudi yang asli. Joko Wahyudi merupakan teman satu angkatan sekaligus teman sekelas Joko Widodo sewaktu bersekolah di SMP 40 yang kini dikenal sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Ketika ditanya mengenai tuduhan bahwa ijazahnya telah dicuri oleh Jokowi, Joko Wahyudi justru tertawa. Bagi Joko Wahyudi, tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal dan terkesan seperti lelucon dari orang yang kurang kerjaan. Untuk membuktikannya secara langsung, Joko Wahyudi masuk ke dalam kamarnya dan mengambil ijazah asli miliknya. Ketika ijazah tersebut dibuka di hadapan media, terungkaplah bukti pertama yang membantah narasi liar tersebut. Nomor seri ijazah milik Joko Wahyudi adalah 008106,
sama sekali berbeda dengan nomor seri 008112 yang dituduhkan oleh pihak pembuat isu. Lantas bagaimana dengan nomor seri 008112 itu sendiri? Penelusuran berlanjut langsung ke sekolah asal mereka, yaitu SMA Negeri 6 Surakarta, dan di sana tim menemui kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta yang bernama Munarso. Pihak sekolah kemudian menunjukkan dokumen resmi berupa arsip dan salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Di dalam dokumen salinan resmi sekolah tertera jelas bahwa nomor seri ijazah 008112 memang secara sah milik Joko Widodo, bukan milik Joko Wahyudi atau orang lain. Joko Widodo tercatat resmi lulus dari sekolah tersebut pada tanggal 10 Maret 1980 dan ijazahnya ditandatangani pada tanggal 30 April 1980 oleh kepala sekolah saat itu, Dr. Sukijo. Selain lembaran ijazah, pihak sekolah juga menyimpan dokumen vital lainnya, yaitu buku induk siswa sejak sekolah tersebut pertama kali berdiri. Di dalam buku induk tersebut, nama Joko Widodo tercatat dengan sangat rapi dan lengkap. Informasi yang tertera meliputi identitas pribadi, tempat datang dan tanggal lahir, nama ayah dan ibu, tahun pertama masuk sekolah hingga tahun kelulusan. Pihak sekolah menegaskan bahwa seluruh dokumen yang ada adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin teman-teman ada sebagian dari kita yang masih bertanya-tanya mengapa pada ijazah kelulusan tahun 1980 tersebut tertulis SMPP 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Hal ini juga dijelaskan secara gamblang berdasarkan sejarah berdirinya sekolah tersebut. Joko Wahyudi dan Joko Widodo masuk ke sekolah tersebut pada Januari tahun 1977. Pada masa itu sekolah tempat mereka belajar secara legal bernama SMPP 40 atau Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 yang merupakan cikal bakal atau pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. Namun karena dari awal sekolah ini diproyeksikan untuk menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, para siswa, guru hingga papan nama sekolah sudah secara psikologis menggunakan nama gabungan tersebut. Pergantian nama secara resmi dari SMPP 40 menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terjadi pada tahun 1985. Oleh karena itu, seluruh alumni yang lulus sebelum tahun 1985 memiliki penulisan nama sekolah SMPP 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta pada ijazah mereka. Joko Wahyudi juga menceritakan pengalamannya secara detail bahwa ia dan Joko Widodo selalu berada di satu kelas dari awal masuk hingga lulus. Pada kelas 2 mereka bersama-sama berada di kelas 2 IPA 2 dan pada kelas 3 mereka berada di kelas 3 IPA 3. Kesaksian dari teman sekelas dan keberadaan dokumen buku induk sekolah ini seharusnya menjadi bukti kuat yang menghentikan spekulasi. Namun realita di dunia digital menunjukkan fenomena yang berbeda. Merekapnya fakta-fakta lapangan ternyata tidak serta-merta menghentikan gelombang ketidakpercayaan netizen. Ketika video penelusuran ini diunggah, kolom komentar justru dipenuhi oleh skeptisisme dan reaksi keras dari publik. Sebagai netizen merasa bahwa polemik ini tidak akan pernah selesai jika hanya ditunjukkan melalui potongan klarifikasi. Banyak yang mendesak agar Presiden Jokowi secara langsung membawa dokumen fisik ijazahnya ke persidangan yang terbuka untuk umum demi mematahkan segala tuduhan secara hukum. Sebagian netizen lainnya menyuarakan kekecewaan terhadap lembaga penegak hukum dan institusi pendidikan yang dianggap kurang tegas atau dinilai tebang pilih dalam menangani polemik hukum yang menyangkut pejabat tinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang pemisah yang lebar antara fakta dokumen hukum dengan persepsi publik di media sosial. Di satu sisi, bukti fisik berupa dokumen buku induk, arsip sekolah hingga kesaksian teman sebangku telah dihadirkan secara transparan oleh pihak sekolah dan awak media. Namun di sisi lain, ketidakpercayaan publik yang terlanjur mengakar membuat narasi konspirasi terus hidup dan bergulir dari satu asumsi ke asumsi lainnya. Ya, teman-teman, ulasan kita hari ini, kasus tuduhan ijazah ini mengajarkan kita pentingnya bersikap kritis dan teliti dalam menyaring informasi di era digital.
Sebuah klaim yang dibungkus dengan nada meyakinkan belum tentu memiliki dasar fakta yang kuat sebelum diuji melalui verifikasi data, dokumen resmi, dan kesaksian para saksi sejarahnya. Polemik ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa opini massa di media sosial tidak boleh menggantikan posisi bukti objektif dan hukum yang sah. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan isu ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Tetap kritis dan sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya. Salam NKRI.